Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ribat Nurani Hashimiyah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi kita pada program Ngopi, Ngobrol Pintar Cara Sufi. Alhamdulillah pada malam ini Al-Fakir kami sedang bersama guru kita Abuya Dr. Aldomi Putra MA. Beliau ini seorang mursyid, seorang ahli thariqah, seorang sufi, juga sekaligus seorang akademisi, doktor pada bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah ini waktu yang sangat, malam yang sangat bersahabat bagi kita. Kita bersyukur beliau bisa hadir di tengah-tengah kita bersama. Bagaimana kabarnya? Sudah Buya? Udah Buya di kampung. Alhamdulillah. 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 Santai kan, santai Kang. Santai. Ya, baik, mungkin izin memanggil Buya. Teman-teman sahabat Ribat Nurani ya. Pada kesempatan ini kami ingin mendiskusikan tentang beberapa hal yang terkait dengan thariqah dan tasawuf. Alhamdulillah tadi siang seharian penuh kami rombongan Ribat Nurani ya, Hashimiyah dari berbagai daerah termasuk juga mancanegara, diantaranya Brunei Darussalam dan Malaysia. Kemudian daerah-daerah yang lain ada rombongan dari Palembang, Lampung, Bengkulu, dan khususnya di Sumatera Barat. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan ziarah silsilah thariqah Naqsyabandiyah yang dipimpin langsung oleh guru kita Abuya Ar-Razi Hashim Maulana Ahmad Asyadili An-Naqsyabandi. Tentunya ini merupakan ranji atau silsilah sanad thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang beliau ajarkan kepada kami tentunya. Dan juga tadi ikut Abuya Aldomi Putra, kemudian Abuya Yunal Isra, Abuya Zul Asfi, dan guru-guru kita lainnya. Alhamdulillah bagaimana tadi perjalanannya. Kebetulan, mohon maaf, kebetulan beliau ini juga sebagai ketua panitia ziarah silsilah thariqah Naqsyabandiyah. Sejauh ini Buya, apakah dalam perjalanan tadi ada kendala yang berarti atau tidak? Itu pertanyaan pertama, Bu. Aman. Aman, alhamdulillah. Selesai, kan? Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan kedua. Ya. Kemudian dari perjalanan tadi mungkin ada beberapa pertanyaan, Bu ya. Siapa saja yang sudah kita kunjungi dan apa sebenarnya maksud tujuan daripada kegiatan ziarah ini diadakan, dan apa sebenarnya hikmah yang perlu diambil oleh para peziarah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati Abuya Ar-Razi Hashim, kemudian yang kita hormati buya-buya kita yang hadir di sini tanpa menyebutkan nama satu persatu. Kenapa saya muqaddimahnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur? Karena kita ini selalu tertidur, termasuk saya. Tidur dari kelalaian mengingat Allah, berzikir kepadanya, maka kita mesti bangun dari itu. Dalam rangka menuju bangun, makanya ada agenda yang kita sebut dengan berziarah, yang tadi disebut oleh Ustadz Dayat dengan menelusuri sanad-sanad. Agenda yang kita lakukan ini ini dilatar belakangi dengan adanya kesepakatan, adanya keinginan untuk kita semua. Kemudian kita mulai memikirkan sejenak apa tajuk dari agenda kita ini. Maka kita coba membuat temanya dengan menelusuri silsilah, menjemput rasa menuju jalannya. Yang kita lakukan ini adalah menelusuri silsilah, menelusuri sanad, istilah Abu ya.
Kalau bahasa lainnya, jika benar atau jika kita ingin membuktikan bahwa kita ada silsilah kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mulai menelusurinya, maka kita mulai melihatnya. Jangan-jangan ada kekeliruan dari sanad-sanad yang sudah ada. Makanya kita mulai dari Minangkabau atau dari Sumatera Barat dengan menelusuri silsilah itu. Di samping itu menjemput rasa. Nah, apa yang tadi ditanyakan, bagaimana kondisi di jalan, itu bahagian dari rasa. Dan rasa itu masing-masing kita diberikan berbeda. Diberikan rasa yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk menuju jalannya. Karena silsilah ini, yang tadi sudah disebut juga oleh Abu ya, ada ketersambungan kita kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti cari ketersambungan itu. Kalau dzurriyyat ada ketersambungannya secara nasab, zahir. Kita juga mesti mencari ketersambungan kita secara ruhi. Maka dalam rangka itu, itulah kita mulai telusuri satu-satu. Dari yang agenda yang kita lakukan ini, kita coba bagi silsilah yang akan kita telusuri itu kepada 3 kelompok silsilah. 3 kelompok. Ya, itu penyebutan kita saja dengan Abu ya. Orang lain mungkin ada yang setuju dengan penyebutan itu, ada yang tidak. Cuman kita sepakat menyebutkan satu ada namanya Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Tahiriyah. Naqsabandiyah Khalidiyah Tahiriyah. Tahiriyah itu jalurnya Syekh Muhammad Tahir. Itu yang tadi kita mulai ziarahi. Dari kalau kita cek tadi, ini pakai jimat ya. Al-jimadu minal sukses. Di jimat itu bagian dari kesuksesan. Jadi tadi kita sudah mulai berziarah. Karena kita mulai berziarah itu menelusuri dari surau Nur Mutmainnah, maka tentu kita mulai melihat silsilahnya dari situ. Oke. Yang pertama, kita menelusuri Syekh Muhammad Nuruddin. Syekh Muhammad Nuruddin. Yang kedua, kita menelusuri Syekh Muhammad Ayas Sultani. Kemudian yang ketiga tadi kita menelusuri Syekh Muhammad Zahid. Kemudian yang keempat kita menelusuri Syekh Muhammad Yasin. Kemudian yang kelima kita menelusuri Syekh Muhammad Jamil. Kemudian di situ juga ada Syekh Muhammad Tahir. Nah, ini yang kita sebut dengan silsilah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Tahiriyah. Nah, karena beliau yang memperkenalkan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di masanya. Setelah itu pindah ke Jabal Abu Qubais gitu ya, Bu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita menyebutnya dengan silsilah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Ibrahimiyah Sa'idiyah. Ibrahimiyah Sa'idiyah. Ini jalur kumpulan. Oh, jalur kumpulan. Kumpulan itu di mana, Bu ya? Enggak tahu saya kumpulan itu di mana, Kampung Sedayat kali ya. Oke, baik. Jadi dari konsep ini itu jalurnya, karena kita turunnya dari surau Nur Mutmainnah, maka kita pakai jalur yang turun dari Nur Mutmainnah. Maka nanti kita mulai dari kemarin, dari tadi juga sudah kita mulai dari Buya Hasan Basri, kemudian Buya Angku Kanis, kemudian Buya Abdul Malik, kemudian Buya Syekh Abdul Qadim Belubus, kemudian Syekh Muhammad Saleh Padang Kandis, kemudian Syekh Muhammad Ibrahim Kumpulan, kemudian Syekh Said Padang Bubur. Nah, itu yang kita sebut dengan silsilah Thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Ibrahimiyah Sa'idiyah. Nah, itu nanti juga akan kita telusuri. Dan yang ketiga, kita menyebutnya dengan silsilah Qadiriyah Khalwatiyah Samaniyah. Qadiriyah Khalwatiyah Samaniyah. Itu jalurnya mulai dari mana? Karena kita semulainya dari sini, maka jalurnya itu adalah dari Buya Hasan Basri, kemudian Buya Angku Kanis, lalu Buya Syekh Abdul Qadir Belubus, lalu Syekh Abdurrahman Kumango. Itu jalurnya. Karena beliau
Syekh Abdurrahman Kumango yang memperkenalkan thariqah Saman di Minangkabau. Itu 3 jalur yang kita sebut, ya. Nah, tentu penyebutan ini berdasarkan dari mana kita turun. Iya. Nah, jadi begitu. Walaupun surau berbeda-beda, nanti ada titik temunya. Pasti ada titik temunya. Misalnya kita yang awalnya belajar dengan Buya Amilizar Amir, nanti ketemunya di Buya Ampu Kanis lewat jalur ini, ya kan? Buya Amilizar Amir itu satu tabaqat dengan Buya Hasan Ya. Basri, kemudian sama berguru ya dengan Syekh Muhammad Kanis Tangkutua, mungkin junior ya. Nah, itu yang termasuk. Jadi begitu Ustadz Dayat. Jadi besok kita akan melanjutkan perjalanan ke kumpulan kampungnya Ustadz Dayat. Ada kepala ikan dari situ. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sahabat, artinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru kita tadi Abuya Aluduni Putra, bahwa kita sesuai dengan temanya menelusuri silsilah, menjemput rasa menuju jalannya. Ada 3 jalur tadi, thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah jalur Thahiriyah, kemudian ada Naqsyabandiyah Khalidiyah jalur Ibrahimiyah Sa'idiyah, dan kemudian ada Sammaniyah Khalwatiyah Qadiriyah jalur ke Syekh Abdurrahman Kumango. Alhamdulillah, itu juga yang kemudian menjadi sanad silsilah thariqah Ribat Nuraniyah, begitu Bu ya, yang diajarkan, yang diberikan oleh guru kami Abu Ar-Razi Hashim dan guru-guru kepada kami semua. Alhamdulillah, tadi Buya saya kebetulan juga ikut rombongan yang lain. Saya juga mendengar beberapa dari kawan-kawan teman-teman yang mungkin ya sebelumnya, ada yang sebelumnya belum pernah ziarah kemudian tiba-tiba ikut ziarah, ada yang sudah ziarah sebelumnya tiba-tiba ziarah lagi. Mereka merasakan suasana yang berbeda-beda tetapi rasanya sama, satu kata, bahagia. Bahkan ada yang menangis, ada yang tidak menangis tetapi dia katanya, saya meluapkan rasa kerinduan yang begitu mendalam ketika bertemu dengan para ulama-ulama wali Allah ini, katanya. Mereka tidak mau saja berbagi mungkin cerita dengan guru-guru yang, tapi itulah yang kita sebut dengan menjemput rasa. Menjemput rasa Itu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ini kita kapan judulnya ngopi ya, tapi kan saya minum teh saro nih Datuk. Nah, ini rasanya juga beda-beda. Rasa beda-beda. Nah, rasa itu begitu. Jadi rasa itu gak bisa diceritain. Artinya rasa itu bukan di sini, Bu. Man lam yazuk lam ya'rif. Makanya kata Buya, saya mohon izin nuker posisi duduk. Nah, santai dong. Ya, ini sahabat ngopi, walaupun kostumnya begini, kita coba sesantai mungkin. Saya juga suladap sebenarnya pakaian-pakaian begini di samping guru-guru kita bersama. Alhamdulillah, ibarat kata orang-orang tua dahulu yang saya terima, bahwa silaturahim itu bukan hanya ke orang yang hidup, tapi orang yang sudah wafat. Tapi apakah kemudian wafat itu wafat secara seluruhnya? Tidak. Ternyata hanya berpisah ruh dengan jasad. Jasad bisa hancur lebur, mati, tetapi ruh tidak. Inilah kemudian dicoba disambungkan kembali oleh guru-guru kita, seluruh rombongan Ribat Nuraniyah kepada ulama-ulama aulia al-arifin yang dalam hal ini masuk dalam silsilah thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Lalu kemudian Abu ya, kenapa ada pertanyaan selanjutnya Abu ya? Kenapa di Minangkabau itu yang berkembang hanya thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, kemudian Qadiriyah, Sammaniyah, Khalwatiyah? Kenapa tidak ada thariqah yang lain? Padahal thariqah itu kan yang saya tahu saya Abu ya, ada sebagaimana juga di Abu ya ajarkan, guru-guru yang lain ajarkan, ada 40 bahkan lebih. Tapi kenapa di Minangkabau hanya berapa thariqah itu yang berkembang? Oke, baik. Sebetulnya bukan hanya beberapa thariqah itu yang berkembang. Ada lagi thariqah Satariyah. Itu juga berkembang. Nah, mungkin barangkali kita menyebut, kenapa kita sebut itu berkembang, karena sentuhan kita setiap saat itu dengan thariqah itu.
sentuhan setiap saat dengan tarekat itu. Di kalangan kita terutama. Kalau kita tanya ke teman-teman yang wahaboy itu, maka mereka akan munculkan pertanyaan balik. Atau jangan-jangan yang tadi disebut ya salah kaprah dalam hal itu. Nah, sebetulnya banyak torikoh-torikoh lain, cuman yang populer atau yang jamak diketahui oleh umat di Minangkabau ini, dan sampai saat ini sanatnya masih terjaga, kemudian kajinya masih dipakai, diamalkan, yaitu torikoh Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, itu yang berkembang. Kemudian sekarang mixnya ada torikoh Naqsabandiyah, Khalidiyah, Samaniyah. Rata-rata itu sekarang ada mixnya, di mix dengan Samaniyah. Bukan mikrofon ya. Mungkin mikrofon beda lagi Bu ya. Ya, itu teman-teman sekilas apa yang disampaikan guru kita. Ada pertanyaan begini Bu ya. Ada beberapa teman-teman saya bilang, Minangkabau itu sebenarnya tarekat itu baru masuk. Dulu Minangkabau nggak seperti itu. Katanya menyangkut pautkan dengan sosok seperti Tuanku Imam Bonjol, kemudian perang Padri. Kata teman-teman ini, Minangkabau dulunya tidak pernah menganut tarekat, bahkan antipati terhadap tarekat dan tasawuf. Katanya lagi, Imam Bonjol ini adalah seorang Wahabi. Nah, ini bagaimana ini cara penyelesaiannya Bu ya? Ya, selesainya kan sederhana. Kalau kata-katanya, jawabnya kata-katanya juga. Nah, kalau dikata-katain ya. Kata-katain. Jadi sederhana. Wajar saja kalau backgroundnya Wahabi, pasti jawabannya itu nggak ada di Minangkabau itu orang tarekat. Pasti jawabnya begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi, karena di Minangkabau itu sudah terbagi dua hal, ada kaum tua dan kaum muda. Nah, kaum tua dan kaum muda itu sebetulnya perdebatannya panjang ya. Bahkan sebelum puncaknya itu Padiri ya. Kemudian berikutnya perdebatan kaum tua dan kaum muda itu berada pada posisi perdebatan intelektual ya. Jadi makin hari ternyata orang itu intelektualnya berkembang. Jadi tidak patut juga dikatakan orang Minang sekarang itu kurang maju. Iya. Tetap maju, cuma orang lain lebih maju. Kurang maju mungkin ya. Jadi bukan tidak maju. Kan tidak maju. Jadi hanya yang salah kata kita melihat begitu. Kalau kita bawa ke ranah akademik, itu bisa diperdebatkan secara akademik. Sayangnya saya tidak begitu fasih mengucapkan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Siapa itu ya yang nulis buku tentang secret apa itu namanya? Tulisannya banyak sekali angka matinya. Jadi sulit kita untuk menyebutkan namanya. Awalnya S itu. Lupa. Yang penting poinnya begini. Kesalahpahaman atau orang mengatakan bahwa dulunya Minangkabau tidak ada tarekat. Ya, dulunya batas dulunya di mana? Ya harus jelas batas dulunya itu di mana. Jangan asal bilang dulu-dulu saja. Ya kalau dulu-dulu juga orang Minangkabau nggak ada sekolah. Berarti teman saya ini asalnya plus bertanya Bu ya kan. Artinya mesti terukur. Jadi kalau kita perhatikan di generasi awal kaum tua dan kaum muda di Minangkabau itu sudah menunjukkan ada tarekat juga. Ada tarekat. Ada. Buktinya kita bisa lihat di kampungnya Buya Asti itu kuburan Tongkunan Tua. Itu ahli sufi juga itu. Itu Tongkunan Tua itu siapa Bu? Syekh Jalaluddin ya. Nanti itu bisa ditelusuri di situ. Saya tidak ahli dalam bab sejarah. Tapi saya juga Bu ya, ini mohon dikoreksi nanti ya. Saya saya juga lagi menelusuri juga sebenarnya apakah ini data yang yang otentik atau tidak. Tapi menurut pemahaman saya ini otentik. Saya pernah menemukan buku naskah Tuanku Imam Bonjol. Kebetulan itu ditulis oleh Tuanku Imam Bonjol dan anaknya Sultan Caniago, bersih sekitar 330 halaman lebih kalau tidak salah. Di situ dikatakan bahwa Imam Bonjol sendiri beliau mengatakan ketika anaknya bertanya kepada Imam Bonjol, ya ketika beliau ingin diasingkan oleh Belanda ke daerah Pelupuh, ya kalau ayah nanti dibawa oleh Belanda diasingkan, lalu kami tinggal dengan siapa? Lalu kami akan mengadu ke siapa? Padahal selama ini tempat pengaduan kami hanya ayah satu-satunya.
Tanya anak, kata anaknya Sultan Caniago. Dijawab oleh ayahnya Tuanku Imam Bonjol, nak, kalau engkau ingin tetap bersamaku, dalam bahasa Minang ya sahabat, tapi ini kita coba terjemahkan bahasa Indonesia. Kalau kitab ini kebetulan Arab Melayu, kata Imam Bonjol, kalau engkau ingin tetap bersamaku, kirimkan Al-Fatihah kepadaku. Sesungguhnya Al-Fatihah itu mampu membuat aku dan kamu bertemu setiap saat. Hanya saya pahami Bu ya, jangan-jangan ini tawasul ya. Ya udah pas itu. Berarti benar sahabat. Jadi Artinya dia tawasul yang yang nanya, dia yang jawab kan pas ya. ini sekedar ini memastikan Dia apakah hanya ini mereview saja, benar begitu. itu Ya. yang pertama saya temukan Bu ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang kedua. Jadi sebelum beliau diasingkan itu di bahasanya itu ada rapat internal lah antara Imam Bonjol dengan anaknya. Tanya lagi sama anaknya, ya tolong ajarkan aku sebuah ilmu pengetahuan yang di situ bisa mencakup tentang agamaku seluruhnya. Dijawablah oleh Imam Bonjol, kalau engkau sudah mencapai balik berakal, maka carilah guru yang arif lagi faqih serta dia mempunyai pemahaman sifat akan 20. Okay. Yang saya pahami apa jangan-jangan sifat yang 20 ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sifat wajib bagi Allah itu yang kita dendangkan selalu di setiap surah-surah Minangkabau itu. Udah dijawab lagi kan. Nah, jadi ini mencoba poinnya begini. Ini adalah jawaban bahwa Imam Bonjol bukanlah Wahabi. Jadi begitu. Itu data-data yang tadi dibaca. Saya belum baca karena ketertarikan saya beda bidang ya. Di bab sejarah saya tidak begitu paham. Tapi dari hasil bacaan itu membuktikan bahwa beliau bukanlah seperti yang dituduhkan oleh orang. Arti ini sebenarnya bertolak belakang juga dengan temuan-temuan sejarawan Belanda bahwa mengatakan Imam Bonjol itu seorang yang ya katakanlah misal Wahabi itu modernis dalam tanda kutip kan gitu ya, fundamentalis benar. Ya biasa kalau orang musuh mengatakan seseorang lawannya itu dengan bahasa yang lain itu sah-sah saja. Lagi-lagi ada kepentingan kan fakta banyak ya. Sejarah kenabian juga menunjukkan bagi kita Nabi Muhammad itu segala-galanya. Tapi bagi orang tadi seperti katakan oleh Buya, tukang sihir, orang gila, macam-macam. Ya, bagaimana bisa kita inilah. Jadi kalau kita tidak paham ya baiknya diam saja. Karena saya tidak begitu paham dengan bab sejarah itu, maka saya katakan saya tidak paham. Alhamdulillah tadi Buya sudah sudah juga menjawab keresahan saya pribadi, karena ini baru bacaan, saya juga tidak bisa memastikan apa ini benar. Ternyata kalau lihat kata Buya berarti arahnya ke situ, bahwa Imam Bonjol sendiri berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian bertasawuf. Dalam kutipan yang lain anaknya bilang ayahnya selalu pakai tasbih kemana-mana. Ayahnya pakai sorban dan pakai bakar kemenyan kemana-mana. Nah ini bertolak belakang dengan apa yang diasumsikan oleh anak-anak muda hari ini dalam tanda kutip. Mereka mengatakan bahwa Minangkabau yang direpresentasikan oleh Imam Bonjol dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan agama yang ajarannya sebenarnya, katanya begitu. Nah itu teman-teman terkait sekilas tentang Minangkabau, Abu. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya, boleh nambah? Oke, sebelum pertanyaan itu saya kasih PR dulu ke Ustadz Dayat. PR-nya adalah karena tadi mengungkap Imam Bonjol, kemudian bukan naskahnya, maka tugas Ustadz Dayat itu beberapa waktu ke depan, jika tesisnya telah selesai, maka tulis itu. Tadi sebagaimana dikatakan oleh Buya, tapi syaratnya tesis dulu. Insyaallah Buya, insyaallah. Mohon doanya Buya. Baik sahabat, ngobrol cara sufi dimanapun berada. Semoga masih tetap semangat. Silahkan sediakan kopi di rumah supaya lebih tetap rileks. Ada pertanyaan ketiga, Abu ya. Pertanyaan terakhir ya? Iya, insyaallah pertanyaan terakhir. Ini terkait dengan surau. Mungkin tidak tidak terlalu familiar dengan istilah surau, walaupun secara skala nasional mungkin istilah surau sudah beberapa kali difilmkan, dipentaskan segala macam di buku-buku literatur yang lain segala macam. Tapi kemudian apa sebenarnya yang membedakan Bu ya surau dengan musola atau masjid? Apakah musola dan masjid hari ini yang ada di Minangkabau itu sudah merepresentasikan
substansi atau identitas jati diri surau yang sebenarnya. Terus apa yang harus ada di surau itu? Apakah hanya ibadah ritual, atau ibadah sosial, atau amalia ibadah yang lain? Artinya orang salah kaprah mengartikan surau, sehingga memahami jargon kembali ke surau atau basurau itu masih ini ya. Oke. Mohon pencerahan. Baik. Yang pertama saya alas dulu. Saya bukan ahli sejarah. Tapi sepengetahuan saya bahwa ada masjid, ada surau, lalu ada musola. Itu istilah di negeri kita. Kalau di negeri orang semuanya masjid. Cuman ada yang membedakan, ada masjid dipakai untuk sholat Jumat, ada yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Oke. Kemudian istilah musola itu populernya di negeri kita ada musola. Nah, musola itu biasa dipahami itu tempat sholat dan tidak ada di situ tempat sholat Jumat. Nah, di musola itu ada anak-anak ngaji Quran. Lalu ada ibu-ibu majelis taklim. Itu fakta yang kita lihat. Lalu berikutnya ada surau. Surau yang kita kenal surau ini dari dulu. Ini karena saya dulu dari surau ya. Yang pertama surau ngaji. Maknanya ada surau ngaji. Surau ngaji itu ada surau ngaji anak-anak yang ngaji di situ, belajar Quran. Nah, kadang di sana mereka belajar berpidato juga macam-macam. Kemudian berikutnya ada surau yang dimaknai oleh orang ketika mengatakan surau di Minangkabau, maka maknanya apa? Di situ adalah laboratorium agama dan laboratorium adat. Laboratorium agama dan laboratorium adat. Kenapa kita sebut dengan laboratorium agama? Laboratorium agama karena di surau itu diajarkan tentang agama, mulai dari ngajinya, mulai tafsirnya, kemudian nanti mengaji ma'rifatnya, kemudian nanti juga ada suluknya. Kemudian di samping itu kenapa disebut laboratorium adat? Karena setelah orang ngaji, setelah orang beribadah, orang mulai belajar adat, belajar pasambahan. Selesai belajar persambahan, orang turun ke halaman, nyampe di halaman buka langkah, beraja silek, dan macam-macam. Nah, itulah yang kita sebut bahwa surau itu, esensi surau di Minangkabau itu sejatinya adalah laboratorium agama dan laboratorium adat. Artinya kalau kurang salah satu itu belum memenuhi identitas surau itu sendiri berarti. Sejatinya kita tidak ukur begitu juga. Itu kan kita melihat idealnya orang Minangkabau bicara surau. Ya. Kalau istilah siapa? Profesor Dr. Nursulin Jamra ya, yang kemarin beliau dikukuhkan jadi profesor itu, bahwa kaki-kaki surau itu banyak. Di antara kaki surau itu adalah di situ belajar ma'rifat, di situ belajar suluk. Jadi orang mengatakan surau kami telah runtuh, itu ya istilahnya. Kami telah runtuh. Ya, artinya belum, masih ada surau itu yang eksis. Eksis itu yang mana? Surau yang diajarkan di situ ma'rifatullah. Surau yang diajarkan di situ bagaimana orang berkhalwat, bagaimana orang berzikir. Artinya kembali lagi ke tasawuf dan tariqah itu. Kembali lagi ke situ. Maka kalau kita bicara esensi surau sesungguhnya adalah surau itu adalah mengajarkan orang menuju jalannya dan kembali kepadanya. Menarik sekali para sahabat. Artinya ini kemudian sekaligus membantah bahwa surau telah mati. Ternyata surau masih hidup sampai hari ini. Hidupnya dengan apa? Ternyata di situ masih diajarkan thariqah dan tasawuf. Nah, otomatis ini sekaligus menjadi penambah keyakinan bahwa bagi kita Minangkabau itu masih belum mundur sebenarnya. Dia masih maju, tetapi hanya saja belum terlalu maju. Itu gitu ya. Ada istilah yang tadi disebut kembali ke surau itu sudah diperdakan juga. Kadang-kala orang salah kaprah dengan kembali ke surau itu. Kembali ke suraunya seperti apa? Hanya datang ke surau maghrib, lalu nanti subuh juga kembali, bukan begitu. Tapi mengembalikan fungsi surau itu pada sejatiannya. Lalu ada lagi agenda apa tuh, maghrib mengaji kan, macam-macam istilah. Itu cara orang bagaimana mengembalikan identitas. Tapi benar tadi apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, tetaplah Buya Hamka, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tetaplah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Maka kita tidak perlu lagi kembali kepada zamannya, tetapi bagaimana kita bisa eksis di zamannya kita. Maka jangan kan ada orang istilahnya, oh ini ini Buya Hamka dan macam-macam. Atau ada istilahnya orang menyebut dengan membangkit batang terandam. Itu
bagaimana macam-macam istilah dalam bab itu. Tapi kita lebih cenderung bagaimana kita berbuat di zaman kita. Jadi kita bukan merepresentasikan Buya Hamka, Sulaiman Ar-Rasuli atau yang lainnya, tidak. Tapi kita mencoba, ini loh secara warisan keilmuan mungkin bisa sanad-sanad kita itu berhubungan kepada buya-buya yang terdahulu. Kalau kita bagi lagi ada kaum tua kaum muda, ya sanad-sanadnya juga begitu. Tapi ini adalah waktu kita. Makanya kita tidak perlu lagi berbangga. Kan ada orang berbangga itu, orang Minangkabau hebat-hebat. Itu dulu. Kan orang katakan gitu. Sekarang juga hebat. Nah, cuman orang sudah memberi pandangan yang tidak baik, ya Minangkabau itu dulu aja yang baiknya, sekarang enggak gitu. Ya, untuk menjawab itu perlu ada tindakan. Jadi nggak perlu kita marah juga. Kalau orang Minang itu hebat dan sekarang masih ada orang Minang yang hebat, ya buktikan saja. Nggak perlu mencela ya dan sebagainya. Mungkin begitu Ustadz Dayat. Abuya, terima kasih banyak. Sahabat ngopi dimanapun berada, jelas sebenarnya banyak lagi pertanyaan yang perlu sebenarnya kita minta ke beliau untuk dijawab, tetapi ya lagi-lagi karena keterbatasan waktu, ya mungkin sekedar informasi, beliau ini sekarang termasuk salah satu dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada karya Abuya, guru kita, yang teman-teman bisa akses, itu tentang tafsir Minangkabau ya Abuya. Itu menjelaskan ada tafsir Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kemudian tafsir karya Syekh Abdul Karim Amrullah ya. Kemudian satu lagi tafsir Syekh Abdul Latif Syakur. Syekh Abdul Latif Syakur ini kakek dari guru kita yang satu lagi, Abuya Zul Asfi. Sebenarnya ulama Minangkabau itu kita tidak kekurangan ulama di Minangkabau. Karya pun begitu banyak, begitu luar biasa. Begitupun tafsir. Nah, beliau insya Allah kami meyakini dan bahwa guru-guru kita ini merupakan ulama-ulama yang berasal dari Minangkabau, tetapi tidak hanya berbuat untuk Minangkabau sendiri. Karena setahu kami, guru-guru kami ini orangnya tidak rasis, tidak hanya berbicara soal Minangkabau, tapi berbicara soal Indonesia, bahkan berbicara soal dunia. Insya Allah guru-guru kita ini merupakan sosok-sosok penerus ulama-ulama Minangkabau lama yang kemudian menawarkan bermanfaat diri beliau masing-masing untuk dunia, khususnya dunia keislaman. Baik kawan-kawan ngopi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Mungkin hanya cukup sampai demikian episode kita malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sisi-sisi berikutnya. Terima kasih banyak Abuya. Mohon maaf kalau banyak salah ada Abuya. Banyak baik keparat lewe ya. Mungkin demikian teman-teman, kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.